Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberikan kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalan-Nya dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Salawat diringi salam juga tidak pernah lupa pula kita hanturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dengan perjuangan beliau dan para sahabat beliau kita dapat mengenal betapa rahmatan lil alamin ajaran agama Islam sebagaimana yang menjadi keyakinan dan pengetahuan kita bersama. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah banyak-banyak kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang sampai saat ini masih memberikan kita kesempatan hidup untuk terus dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalan-Nya, beramal soleh dan memperbanyak amal ibadah yang lainnya, di mana hal tersebut tidak mungkin lagi bisa dilakukan oleh saudara-saudara kita yang sudah terlebih dahulu dipanggil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai kemudian untuk menjelaskan hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam berbagai hadisnya. Salah satu riwayat bisa kita temukan di dalam kitab Sahihul Bukhari, di mana Rasulullah SAW menjelaskan, ruh orang yang sudah meninggal dunia, seandainya ditanya kepada mereka apa yang mereka inginkan, maka niscaya hanya satu jawaban yang keluar dari setiap ruh yang sudah meninggal dunia. Apakah latar belakangnya yang berbeda-beda, dari latar belakang agama yang berbeda-beda, suku yang berbeda-beda, bahasa yang berbeda-beda, warna kulit yang berbeda-beda, saat Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada ruh, pasti jawaban ruh itu sama semuanya. Ya Allah, berikanlah izin kami untuk hidup sekali lagi di dunia, sehingga kami bisa melakukan amal soleh sebagaimana yang dulu sempat kami tinggalkan, sengaja atau tidak sengaja. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, tentu ini berbeda sekali halnya dengan kita yang masih hidup. Kita orang yang masih hidup ini keinginannya berbagai macam, banyak macam. Ada orang yang belum punya mobil, kepingin punya mobil. Ada orang yang belum punya rumah, kepingin punya rumah. Ada orang yang belum punya pekerjaan, pengen punya pekerjaan. Maka oleh sebab itulah di dalam fikih salat sunat hajat termasuk jenis salat sunat yang dalam pelaksanaannya tidak boleh dijamaahkan. Berbeda halnya dengan salat tarawih, salat sunat yang boleh kita kerjakan berjamaah maupun secara sendiri-sendiri. Ataupun juga ada sholat sunat yang wajib dikerjakan secara berjamaah seperti sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha. Tapi karena sholat sunat hajat manusia ini berbagai macam, tidak mungkin sama antara hajat imam dengan makmum. Maka oleh karena itulah di dalam fikih sholat hajat ini termasuk jenis sholat yang dilarang oleh Allah untuk kita jamaahkan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah,
Baru saja Rasulullah SAW menjelaskan hal tersebut kepada para sahabatnya. Kalau orang yang sudah mati itu keinginannya cuma satu macam saja. Mereka kepingin kembali hidup agar bisa beramal soleh dan memperbanyak amal ibadah sebagaimana yang masih bisa kita lakukan pada saat ini. Disitulah pada saat Rasulullah SAW ingin meneruskan ceritanya, tiba-tiba saja Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 dan surat 100, di mana di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza jaa ahaduhumul mautu qala rabbirji'un. Semua orang yang bernyawa pada saat mereka dijemput oleh kematian, maka mereka akan berkata, rabbirji'un, ya Allah, kembalikanlah kami untuk hidup sekali saja. Buat apa mereka hidup? La'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Ya Allah, agar kami bisa melakukan amal soleh yang dulunya baik sengaja maupun tidak sengaja kami tinggalkan. Tapi permintaan ruh itu dijawab tegas oleh Allah Subhanahu wa taala, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanyalah kalimat angan-angan yang diucapkan oleh para ruh. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Karena mereka akan terus berjalan dalam kehidupan dan di belakang mereka itu ada barzakh, satu dimensi yang mana tidak bisa lagi ditebusi oleh ruh yang sudah meninggal dunia. Begitu juga kita yang masih hidup tidak akan pernah bisa mengakses ke dalam alam barzakh. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya di dalam riwayat berikutnya Rasulullah SAW juga menceritakan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada ruh, wahai ruh, seandainya saja semua harta yang ada di muka bumi ini diberikan kepada kalian, apa yang akan kalian gunakan dengan harta benda tersebut? Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah di dalam Sunan At-Tirmizi, pada saat itu semua ruh akan berkata, ya Allah, laftadaina bikulli ma namlik hatta tukhrijana min adzabin nar. Ya Allah, kami akan gunakan semua harta benda yang Engkau berikan agar Engkau sudi untuk mengeluarkan kami dari jeratan api neraka. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, baru saja ruh usai melakukan jawaban itu, langsung dijawab kembali oleh Allah, qad kadzabtum faqad talabtum minkum ahwana min dzalika illa an abaita an tusyrika. Kalian ini pendusta. Dulunya waktu saat kalian hidup di dunia, aku tidak minta sebegitu banyak dari harta kalian. Yang Allah Subhanahu wa taala minta dari harta kita itu tidak seluruhnya. Hanya 2,8 kg beras dalam setahun dalam bentuk zakat fitrah. Hanya 2,5% dari harta kita dalam bentuk zakat mal. Hanya 5 waktu dalam sehari semalam dalam bentuk sholat yang wajib. Hanya puasa sebulan dalam setahun yang diminta sama Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala langsung menyanggah pada saat ruh yang tidak punya amal soleh menjawab, ya Allah, kami akan gunakan seluruh kekuatan kami akan gunakan seluruh harta kami akan gunakan seluruh usia kami untuk mendedikasikannya hanya untuk Allah. Maka dijawab oleh Allah pada saat itu, faqad kadzabtum, kalian ini pendusta. Laqad talabtum minkum ahwana min dzalik, dulu pada saat hidup di dunia tidak sebanyak itu yang saya minta kepada kalian, tapi yang sedikit itu pun kalian tidak melakukannya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, baru saja Rasulullah SAW selesai menceritakan itu kepada para sahabat, tiba-tiba datanglah malaikat Jibril menurunkan firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Maidah ayat 36, innalladzina kafaru
law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu liyaftadu bihi min adzabi yaumil qiyamah ma tuqabbala minhum wa lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang kafir, kata Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, yang dimaksud dengan orang kafir di sini bukan hanya kafir i'tiqadi sebagaimana orang-orang non-muslim, tapi juga yang dimaksud dengan kata kafir pada ayat tersebut kafir nikmat atau kufur nikmat bagi setiap orang muslim, orang yang beriman tapi tidak mau menjalankan perintah Allah, bahkan yang dilarang oleh Allah dia lakukan. Maka berlaku juga ancaman Allah Subhanahu wa taala pada ayat tadi. Di dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa taala berkata, innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, lau anna lahum ma fil ardi jami'an wa mislahu ma'ahu liyaftadu bihi min adzabi yaumil qiyamah, seandainya mereka punya pembendarahan harta seisi langit dan bumi, dan kemudian semua harta benda itu digunakan untuk menebus diri mereka agar kemudian Allah Subhanahu wa taala berkenan menghidupkan kembali mereka di alam dunia, ma tuqabbala minhum, sesekali tidak akan pernah diterima oleh Allah, walahum adzabun alim, dan mereka akan mendapatkan siksa yang sangat pedih kelak di akhirat. Oleh sebab itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, betapa putus asanya ruh yang tidak punya amal soleh, karena tidak ada yang bisa membantu mereka di alam barzah kelak nanti kecuali amal soleh yang mereka lakukan pada saat mereka hidup di dunia. Maka oleh itu kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan cerita nasib ruh yang tidak punya amal soleh di dalam surat As-Sajdah. Allah Subhanahu wa taala kemudian berkata, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kata Allah di dalam ayat tersebut, walau tara, seandainya saja kalian yang masih hidup ini menyaksikan apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang mujrim, orang-orang yang tidak taat kepada perintah Allah, dan orang-orang yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Tentu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita tidak bisa melihat peristiwa itu, tapi cukuplah bagi orang yang beriman informasi yang diberikan oleh Allah di dalam Al-Quran atau kabar yang disampaikan oleh Rasulullah di dalam hadisnya menjadi teguran, seolah-olah kita menyaksikan bagaimana perlakuan Allah kepada orang-orang mujrim yang tidak punya amal soleh kelak di alam barzah. Maka di dalam ayat itu kemudian Allah mengisahkan kepada kita bagaimana putus asanya orang-orang yang tidak punya amal soleh. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim, kaum mujrim itu bergeleng-geleng kepala, me-AC-AC ule, karena apa yang mereka mohonkan itu tidak akan pernah dikabulkan oleh Allah. Apa keinginan mereka? Hidup sesaat saja di alam dunia ini, sehingga di rekening mereka yang masih punya uang ingin mereka wakafkan semua di harta di jalan Allah. Mereka punya waktu sesaat itu ingin dipakai untuk beribadah kepada Allah. Punya waktu sesaat itu ingin dipakai untuk bisa beramal soleh dengan sesama manusia. Maka Allah sebut itu di dalam surat As-Sajdah dengan kata nakisu ru'usihim inda rabbihim. Bergeleng-geleng kepada mereka, bermunajat kepada Allah, ya Allah, tolong hidupkan kembali sesaat saja ya Allah. Harta saya masih ada di sini, di sini, di sini, tapi oleh ahli waris saya tidak mau disedekahkan atas nama saya. Sebentar saja ya Allah. Kemudian ruh itu berkata, Rabbana absarna wa sami'na, ya Allah, kami telah menyaksikan apa yang dulunya engkau ancamkan kepada kami di dalam Al-Quran, yang kami baca saat kami hidup, tapi kami anggap itu sebagai dongeng semata. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kata Imam Ali bin Abi Thalib dalam salah satu makalahnya, beliau berkata, an-nasun niyam wa idza matun tabahu
Hakikatnya manusia ini sekarang tidur. Dalam kehidupan ini seolah-olah kita sebenarnya tidur. Tapi pada saat kita mati, disitulah kita baru terjaga dari tidur. Oleh Imam Hamzah Al-Fansuri di dalam kitabnya Syurbatul Asyikin, beliau memberikan tambahan penjelasan di situ. Kata Imam Hamzah Al-Fansuri, manusia ini di dalam kehidupan dunia, saat mendengar cerita tentang akhirat, saat mendengar cerita tentang alam barzah, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis, dia kira alam barzah itu seperti dongeng dan mimpi. Tapi kata Imam Hamzah Al-Fansuri, pada saat manusia itu meninggal dunia, ternyata apa yang selama ini dianggap mimpi jadi kenyataan, dan hidup di dunia yang sementara ini hanya mimpi kemarin-kemarin. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, maka kemudian ruh itu berkata, Rabbana absarna wa sami'na, hari ini kami melihat semua apa yang telah engkau ancamkan kepada kami, wa sami'na, dan kami mendengar bagaimana kehidupan di alam barzah. Farji'na na'mal solihan inna muqinun, tolong kembalikan kami hidup sesaat saja ya Allah. Kami ingin buka rekening yang pernah kami depositkan agar kami bisa wakafkan itu untuk rumah-rumah Allah. Ingin kami gunakan kehidupan kedua ini untuk bersungguh-sungguh berpuasa di bulan suci Ramadan. Tapi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sama sekali apapun cara ruh pada saat itu tidak akan pernah dikabuli oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga cerita di dalam Al-Qur'an tentang kehidupan ruh di alam barzah berakhir dengan surat An-Naba. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Pada saat ruh memahami akhirnya kalau doa mereka ini enggak akan mungkin pernah dikabulkan oleh Allah, hidup kembali mustahil dikabulkan oleh Allah, maka pada saat itu ruh berubah doanya kepada Allah. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Seandainya kami tahu nasib kami sekarang seperti ini, lebih baik dulu kami jadi debu saja, jadi tanah saja, ndak usah jadi siapapun di dunia, ndak apa-apa, asal kami selamat dari siksa di alam barzah ini. Oleh karena itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita yang masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah, apalagi kita masih diberikan kekuatan, kesehatan fisik untuk menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini, tidak boleh kita sia-siakan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan ini kepada kita untuk tidak mengamalkannya dalam bentuk amal soleh. Kalau min nahiyati tasrih tadi, kalau menurut penjelasan kita tadi, kata para ulama tasawuf, haram hukumnya kita menyia-nyiakan waktu baik di bulan suci Ramadan ini tanpa memperbanyak dan memperbaiki amal soleh kita sesuai dengan doa yang diajarkan sendiri oleh Rasulullah SAW kepada kita, waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair. Ya Allah, seandainya engkau masih menakdirkan kami hidup, maka tolong bantu kami untuk menjalani setiap detik dari kehidupan kami dalam rangka berbakti memperbanyak amal soleh kepada dirimu ya Allah. Maka oleh karena itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, mumpung Ramadan masih di awal-awal waktu, mumpung kita masih pada tanggal 2 Ramadan, masih ada sisa 28 atau ada 27 hari lagi kita di depan untuk terus berkomitmen memperbanyak amal soleh kita di bulan suci Ramadan. Siapa tahu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ini menjadi Ramadan kita terakhir di tahun ini. Maka semoga dengan banyaknya amal ibadah kita di bulan suci Ramadan nanti, kita bisa kembali kelak kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah sebagaimana yang diidam-idamkan oleh semua orang yang beriman. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah
ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على رسولك الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله وأطيعوه واعلموا أن الله يحب المتقين وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه النبوية الشريفة المطهرة فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع البصير أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم Alhamdulillahi Rabbil Alamin Qayyumis samawati wal aradin Mudabbiril khalaiki ajma'in Ba'ithir rusuli salawatullahi wa salamuhu alaihim Ilal mukallafina li bayani syara'iddin Biddalailil qat'iyyati wa wadihatil barahin Nahmaduhu ala jami'i ni'amihi wa nas'aluhul mazidu min fadlihi wa karamih أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار الكريم الغفار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل المخلوقين المكرم بالقرآن العزيز المستمرة على تعاقب السنين وبسنن المستنيرة للمسترشدين المخصوص بجوامع الكلام وسماحة الدين salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala sairin nabiyyin wal mursalin wa ala kullin wa sairi salihina summa amma ba'd faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Idza ja'aka nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi an-nabawiyyati syarifatil mutahharah kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba qila wa man ya'ba ya Rasulullah
qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma alif baina qulubil muslimin, Allahumma alif baina qulubina wa baina qulubil muslimin wa aslih dhata bainina wa bainihim. Allahumma la tusallid alaina bidhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma inna na'udzubika minal waba wa qina syarrar rada wa najjina minat ta'ni wa ta'uni wal waba bilutfika ya latifun ya khabir innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waghfir lana innaka antal ghafurur rahim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurullaha katsiran yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimis shalah.